Beritakan semuanya. Beritakan semuanya. Mantan jaksa guys, pasti tahu hukum nih. Yang punya ini. Ngengkreng, mung eleh, nges apal salah, mendiami bantaran kali itu melanggar hukum. Dia Benar. tahu hukum, tapi tidak mematuhinya. Aki-aki koplak. KDM kali ini sangat sengit bersih tegang dengan bapak-bapak yang ada di bantaran Kaliwadas. Ini sangat Kaliwadas. seru, sangat luar biasa. Baru pertama kali KDM mendapat perlawanan yang sangat sengit. Tapi bukan namanya KDM kalau tidak mau mengalah. KDM itu memperjuangkan hak-hak masyarakat yang kebanjiran, hak-hak warga yang ingin hidupnya aman, bebas dan kebanjiran. Aki-aki ini emang gak punya otak, gak punya malu. Sudah melanggar tetap aja ngotot. Padahal kalau KDM dibaikin, jalannya diperlancar, pasti saya yakin bakal digantian sabaraha oge kerugian aki-aki eta bakal digantian. Kalau Pasti. ngotot kayak gini saya yakin ini gak bakalan dapat ganti rugi dong. Rugi Pasti dong. dia akan menyesal, sesudahnya bakal menyesal dengan kejadian ini. Gubernur dilawan, mau menang atuh, mau menang. Dia bukan soal gubernur mau dilawan kayak gimana gitu, tapi kalau perkara itu memang kalau gubernur sekali salah, kalau diberi Kang Deddy itu kalau misal salah, misal salah, pasti gubernur ataupun Kang Deddy itu dengan mau mendengar kalau benar salah, di mana salahnya, mana fakta yang salah gitu kan. Kalau ngomongnya baik-baik kayak gitu, bukan kayak aja berantem gitu kan. Itu yang bukan soal ngelawan gubernur, enggak gitu kan, tapi ya, gubernur enggak boleh dilawan, bukan gitu konsepnya. Kalau Kang Deddy itu kalau sebenarnya gubernur harus ya punya buktinya, punya faktanya, bisa kita nanya kok, tanyanya baik-baik. Ya kan. Oke, kita lanjut. Mane masaha aki-aki koplak. Cuman warga rakyat biasa mau melawan kepada pemerintah gak bisa. Pemerintah punya hak untuk mengatur warganya, apalagi ini warganya yang bandel. Tindak Pak, tindak terus. Ada. Itu saya juga dapat Pak. Gimana suratnya? Ambil lah suratnya. Ini mantan jaksa ya, aki-aki tadi itu yang tahu pasti hukum negara. Ada cara-caranya, tata caranya untuk ini saya nyewa ini. Tadi kan ingat faktanya ini saya nyewa nih, dia yang nyewa, padahal dia yang punya tuh. Bukan liar saya. Saya bukan liar menduduki ini. Ada perintah saya, ada izin saya. Saya nanya ada. Oh, beritakan semuanya. Beritakan semuanya. Mantan jaksa guys, pasti tahu hukum nih. Yang punya ini. Perum Tirta. Bukan nyewa kepada lurah memang itu nggak ada nyewa. Berarti Bapak jawab. Ini yang punya ini Perum Tirta. Tahun Pak. Sudah 10 tahun. Masih ada jangka waktu masih. Masih. Sampai kapan Pak? Nah, saya tahu. Pokoknya saya ada. Udah 10 tahun. Mau saya saya nyewa. tahu. Bapak selama 10 tahun ini nyewa PJT ya Pak? Nyewa PJT. Apa lagi? Izinnya Saya nanya. izin garap atau izin pembangunan rumah? Pokoknya nyewa bisa dibangun kalau nyewa. Mana surat? Ini Pak. Saya dapat surat tembusan. Pak Lurah nih. Dari PJT? Iya. Saya kan yang nyewa nggak diberitahu. Semua dikasih Pak. Nggak ada. Coba aja tanya Bapak. Ya kan saya. Mungkin nggak diterima. Saya punya, kok dikasih gimana? Kita tunggu aja Pak Gubernur bentar lagi nyampe Pak. Jawab. Boleh. Ya. Saya hadapin untuk gubernur. Udah keluar tol. Ya keluar. Ya. Boleh.
Karena saya nyewa di sini. Masa tunjukin aja Pak. Yang mendakwa bahwa tidak punya kayak pemberitahuan gitu kalau mau itulah kan, tapi sejujurnya udah dibagi surat untuk mengatakan bahwa hari tersebut harus ada pembongkaran gitu. Lihat kok. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Salam. Jabar dan seluruh warganet dimanapun Sampurasun. berada. Kami sampaikan ya seluruh langkah-langkah yang melakukan pembenahan daerah aliran sungai didasarkan pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, yaitu mengembalikan fungsi sungai sebagai fungsi pengairan untuk kepentingan pertanian, fungsi pengendalian banjir. Jadi yang menutup aliran sungai demi kepentingan pribadi, baik untuk rumah makan, bikin kontrakan, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sungai, saya harap untuk menyadari bahwa tindakannya keliru. Dan bagi aparat negara yang melakukan pengelolaan daerah aliran sungai membiarkan peristiwa itu terjadi tanpa tindakan, sesungguhnya kita sudah melalaikan fungsi dan peran kita sebagai aparat negara. Dan bagi mereka yang mengkomersialisasikan demi kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan sungai itu sendiri, sadarilah bahwa tindakan itu salah. Dan seluruh rangkaian kegiatan pembongkaran pasti ada surat peringatan, baik surat peringatan pertama maupun surat peringatan yang kedua. Sehingga tidak mesti lagi ada argumentasi-argumentasi yang dibuat seolah-olah saya tidak tahu, seolah-olah saya tidak diajak bicara. Karena berbagai kegiatan ilegal yang dilakukan juga tidak mengajak bicara pemerintah. Nah, untuk itu saya ucapkan Terus terima dibangun kasih aja, pada kan? siapapun yang menyadari. Dan saya tahu di data yang saya miliki banyak sekali daerah aliran sungai digunakan bangunan rumah mewah, kadang ada juga digunakan puluhan untuk kontrakan. Hanya tunggu tanggal waktunya saja, kami akan membongkarnya dengan paksa. Untuk itu mari kita jaga aliran Jaga-jaga sungai, ya. mari kita bangun sistem hidup yang harmoni. Hanya dengan pola berpikir hidup yang harmoni, alam ini bisa terjaga. Hanya dengan pola hidup yang harmoni, bencana akan terhindar. Nah, itu tadi kita lihat perkara ini viral banget ya yang terjadi di Jabar, dan itu sesuatu kebenaran yang begitu pahit untuk ditelan untuk orang-orang yang telah membangun rumah, toko, rumah makan atau apa aja di tanah pemerintah, dan juga mungkin di tanah sendiri tapi telah merusak kayaknya fungsi sungai dan sebagainya, sehingga melibatkan aliran sungai itu tidak berjalan dengan bagus dan sebagainya, sehingga bisa mengakibatkan kebanjiran yang bukan hanya merusakkan harta benda tapi kerugian juga kepada negara pastinya untuk membangun fasilitas dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu kadang-kadang mengharmonikan kehidupan masyarakat itu adalah dengan tahu fungsi kita ini sebagai apa. Oh, yang ini yang kita lakukan ini salah, nggak benar, harus kita bongkar atau apa aja, tidak bisa. Itu seharusnya harus kita tahu dulu kalau begini apa resikonya gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy bukan hanya bersifat berkepentingan pribadi atau berkepentingan cuma untuk sepihak, tapi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy adalah untuk kemaslahatan ataupun untuk kebaikan bersama seluruh masyarakat. Dan ini yang banyak yang nggak suka gitu kan, mungkin para ya orang-orang yang punya rumah atau tidak gitulah, punya rumah, punya toko, punya yang tidak diizinkan oleh pemerintah dan sebagainya, itu yang coba dilakukan oleh Kang Deddy. Jadi hati-hati kata Kang Deddy, masih banyak lagi rumah-rumah yang mungkin ataupun toko-toko yang dibina tanpa kelulusan ataupun tidak bisa mengakibatkan kebanjiran sebagainya. Jaga-jaga harus dibongkar secara paksa gitu. Tapi jangan risau, ada peringatannya yang diberikan untuk dibicara baik-baik gitu kan. Harus ini satu yang harus didukung dan disokong oleh rakyat Jabar. Kalau menurut teman-teman asli channel ini kayak gimana, titik komen di bawah supaya juga bisa tahu pandangan dan rasa teman-teman. Setuju apa enggak apa yang dilakukan oleh Kang Deddy terhadap orang yang punya toko, punya rumah gitulah, yang harus digusur gitu demi kepentingan masyarakat secara keseluruhannya.
Oke, titik komen di bawah. Jumpa lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum semua, jaga diri. Atur nuhun.